Aduh. Ya udahlah ya, kita pesen dulu. Lu ngapain sih? Bungkus lah. Minta abangnya aja. Ini dia suruh si abangnya bungkus Oh. sendiri. Itu mungkin rules kalau itu kan, rules di siap rumah makan itu kan. Cuman Bulus kedua lah, sudah. Nih, lu kantong kresek tuh. Kantong kresek tuh. Bebek astagfirullahaladzim. Nih kantong kresek nih yang lu nguli gua gara-gara kantong kresek nih. Lu kemana-mana numpang lewat sama gua numpang. Lu mau datang ke warung gua, lu mau review jujur kayak kagak kayak nggak apa-apa. Kalau bisa izin sama gua izin. Astagfirullahaladzim. Bebek minum. Yo, Bang Santuy People. welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang. Dota Mangak. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di Deskripsi. Yuk yang nonton tapi belum subrek, dibantu di subrek sedikit lagi 250.000 gitu. Iya. Biar nggak kararagok ngelihatnya gitu. Aduh 248, kagok ngelihatnya teh. Iya. Tanggung gitu 250 gitu kan biar ada gaya gitu. Swiss. Nyo, Iya. today asli susah nyari bahan Santuy People, Nyo. Karena FYP TikTok, IG di scroll teh hayu politik isinya kan. Framing sana, framing sini, giring sana, giring sini, liar dah. Memang aduh. Oke, perlu politik gitu, tahu sedikit-sedikit mah gitu. Tapi kan aku teh sedang mencari bahan buat dikontenin ya. Iya. Kalau politik mah liar ya. Dan akhirnya dapat nih, untungnya masih ada kelanjutannya. Yang katanya owner rumah makan, mungkin Santuy People juga tahu ya nanti ya. Yang tantrum karena di review sama reviewer atau food vlogger, di review jujur kondisinya. Ya memang kelihatan di kamera juga begini kondisinya. Iya, Jadi iya. kita cuma nyebutin apa yang kelihatan doang. Ngamuk, tantrum, asli ngamuk asli. Bukannya apa ya? Aduh, aku mikirnya tuh bukannya koreksi diri gitu, dapat kritikan tuh apa bener ya gitu kayak gimana Iya, kan iya, di cross check di video kan ada videonya. Ini ngamuk sejadi-jadinya. Kalau kata Cici Agnes sih tantrum tuh. Tantrum. Wah, liar. Kita lihat dari yang ngamuknya dulu, spill sedikit aja ya sebelum kita mundur nih. Jadi alurnya maju mundur gitu. Meluncur. Just Nih, tipis-tipis dulu ya. Ceki people. play. Nih, lu kantong kresek tuh. Kantong kresek tuh. Bebek astagfirullahaladzim. Nih kantong kresek nih yang lu nguli gua gara-gara kantong kresek nih. 25 tahun gua dagang, bukan kantong kresek yang gua buat kantongin. Makanya gua bilang nanya dulu, enggak ada gua, lu main bikin video aja lu. Just gak boleh kepanjangan. Kenapa dengan kantong kresek dan ini tuh nyakop sah ya. Bang Madun disebutnya kalau nggak salah rumah makan ya. Oke. Nah biar enak nih, marah-marah udah kita sepil, kita meluncur ke video aslinya, meluncur. Just Ninyo video reviewer food vloggernya nih, Jaki people. play. Makan apa? Makan lor Bang, cobain warung makan Madun Oseng nyakop sah. Kalau gue sampai Jawa Barat, ternyata di Tangerang di Jawa Barat. Ini kita masuk tapi aduh, ini beneran deh aromanya kurang wangi deh gitu karena lur ini dia tempatnya berantakan tapi nggak apa kita duduk langsung. Gue datang jam 4 dan ini kondisinya kayak gini tuh. Ini mungkin tadi habis rame kali ya, cuman kayak aduh. Gue pikir makanannya range harganya murah ya, maksud gue buat gue ini mahal, buat gue ini mahal. Nah, gue pikir tuh kayak warteg gitu, kayak rumah makan lesehan gitu. Ternyata harganya di atas rata-rata menurut gue yang murah gitu ya. Nah ini buat harga-harganya tuh menurut gue ini lumayan mahal sih. Kayak tuh cakangkung 15.000, tuh es jeruk 10.000, teh hangat goceng ya standar lah tuh. Gak tau sih, gue kayak ngamut aja makan di sini jadinya. Lu gimana? Beneran soalnya berantak, agak kurang rapi menurut gua, dan agak kalinya tuh kan sebelah banget nih, jadi kayak agak smells not good gitu, dan gua juga nafsu. Nah ini dapurnya lur deh. Kalau di sini sih enak sih, wanginya wangi masakan banget, wangi masakan rumahan nih. Kalau di daerah sini ya, kalau daerah sini masih wangi makanan nih menurut gue. Maksudnya wangi masakan rumah gitu loh. Tuh, gila ini udangnya. Tuh. Ini sambalnya nih. Menurut
menurut gue kalau misalnya kalian duduk di sini pinggir jalan yang pinggir jalan ini nggak oke sih, karena di sini tuh sampainya kali nih yang kali ini dan baunya tuh sampai sini beneran kayak kali yang hitam, ngerti gak sih kali yang hitam wangi itu sedap banget kan, kayak jadi nggak nafsu makan gue ya sama gue aja, jadi kayak nah lu Ntar di aku kondisi mau itu pos kayak dulu gini, bentar, ini padahal sebentar aja. sepi tapi kayak Kalau itu kan ya kan beda-beda orang ya. Itu kan kan kalau aku pribadi aku nggak bisa gitu. iya, itu Kita- lagian juga dia kan bilang menurut gue ini personal Iya, gue, betul. menurut gue opini gue gitu, pendapat dia yang dia rasakan. Kalau misalkan ada orang lain yang bisa mentolerir ya udah gitu. Banyak kok yang bisa gitu. Lanjut lagi. Lanjut. ya aduh ya udahlah ya kita pesen dulu. Ini kalau misalnya Kode Blue datang ke sini ya, wah gila semua habis sih di review. Gue juga kayak greget gitu loh, kayak ini sepi. Terus gue kayak pengunjungnya belum banyak yang datang, terus karyawannya banyak, tapi kayak pengen nyapuin gitu bawaannya, pengen bisa nggak ya gue nyapuin aja gitu ya, nggak greget. Kayaknya kalau aku di situ juga sama sih. Buat aku yang gatel ngeliat Iya. bawaannya pengen bersihin gitu. Iya padahal apa ya tinggal ya Udah bentaran lanjut lagi gitu aja kan. gitu. Heeh. Gitu. Maksudnya kayak kenyamanan gue sebagai pengunjung kayak sedikit berkurang gitu loh, jadi nafsu makannya juga sedikit berkurang. Nah ini yang gue pesen, ini yang gue udah kaget karena ini 65.000, tapi lumayan gede sih, tapi tetap aja 65.000 cuy telur. Telur dadar ini siapa ya? Apa sih isi? Ayam gak sih? Ini ada isinya tuh. Aku Yung Hai. Ntar kita cobain. Ini oseng mix, ayam. ini sama ikan SpongeBob nih, ikan gepeng SpongeBob 100.000. Ini 60.000-an. Ini juga 60.000. Lanjut ini ada 2 udang. Gak tahu udangnya 2 atau emang beda rasanya sih. Ini yang lebih luar warnanya lebih gelap, ini lebih terang gini warnanya. Dan sama ini pun nggak panas. Enak kok dia bilang di situ kan di tulisannya. Enak, cuma agak kering banget, enak. Enak bener gue ini enak, tapi nggak panas aja sih. Gak panas. Ini kita cobain telur 65.000-nya. Ayam. Di isinya telur, ayam sama daun bawang sama bawang bombay. Dan ini gue bingung, ini kita minta bungkus tapi bungkusnya sendiri. Tuh dikasih plastik aja. Ya udah kita bungkus. Ini maaf. Berarti langsung jeblosin ya. Langsung kita kresekin. Mandiri banget. Enggak. Kayak sampah. Lu ngapain sih? Bungkus lah. Minta abangnya aja. Ini dia suruh si abang ya bungkus Oh. sendiri. Itu mungkin rules kalau itu kan, rules di setiap rumah makan gitu kan. Bungkuskan gue. Cuman Bulus kedua lah, sudah. Anjir, ya Allah. Nanti ada penjelasannya dari klarifikasinya Nyo, perihal ini Nyo. oke. Nah, tadi kan videonya udah bisa dilihat sendiri gitu kan. Kayak gimana Santuy People juga silakan nih di ini dulu apa namanya? Ditahan dulu gitu Ditahan kan, dulu. ditahan dulu. Nyonya juga nahan nih. Tahan dulu. Heeh. Sekarang ke klarifikasinya nih meluncur. Terus. Nah ini mau fullnya ke channel YouTube ada nih karena aku lihat dia channel YouTube-nya lagi growing gitu. Jadi nggak kita sikat semua, kita ambil potongannya aja. Yang mau fullnya langsung ke channel YouTube-nya, bantu-bantu naikin views-nya gitu ya. Ini ada sedikit cuplikan klarifikasi Madun Oseng Yakobsa soal kresek merah diposting sama DSF.ria ya. Atau Alpha Woman. Oke, drama per food vlogeran part 2 selain semangka melon. Bagaimana tanggapan kalian netizen Jagi People? Play. Tega itu. Masa iya gue 25 tahun usaha gue kasih kresek buat ngantongin. Masya Allah. Makanya gue bilang vlogger-vlogger yang ke warung gua lu review jujur boleh. Ya. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua. Tapi lu konfirmasi dulu. Sama yang punya owner sekarang gue tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu diambil, lu senang nggak? Ya. Orang tua lu dibacok, digorok. Ya, ya, ya. Anakku digebukin orang, lu redo nggak? Ya, ya. Kan beda ya? Dari mana korelasinya gitu? Kalau misalnya perizinan gitu ya, mungkin ada rules tiap tempat yang beda-beda. Ya. Kalau mau bikin konten izin dulu segala macamnya, walaupun dengan izin itu maksudnya nanti disiapkan segala macamnya gitu yang akhirnya aku pikirnya jatuhnya jadi nantinya ya kalau disiapin ya karena mau ada previewan gitu jadinya nggak default gitu settingannya tuh. Gak natural Gak ya. natural, karena kan nanti si konten itu akan ditonton dan orang yang terinfluence akan coba beli ke sana, nanti jatuhnya akan beda.
Lo kok beda ya? Iya gitu. iya karena waktu itu pernah rame kan yang kayak gitu yang kan. kayak gitu, giliran buat konten kayak begini kayak macam di jumlah porsinya gitu kan. Terus pelayanannya giliran orang biasa yang mau beli tanpa konten beda. Nah takutnya seperti itu. That's why apa ya, jadi ada pro kontra juga ya, harus izin sama nggak harus izinnya gitu. Kalau harus izin nanti terkesan nanti nggak jujur, kalau nggak izin nanti si pemiliknya kayak begini gitu, tantrum, merasa nggak terima begitu dapat kritikan gitu. Iya. Yang padahal di videonya itu ya kelihatan, bukan yang opini yang dia ngada-ngada tanpa ada ininya gitu. Ya kelihatan sendirilah gitu ya. Kelihatan, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Gue tanya sama lo. Yang astagfirullahaladzim. Istighfar lu jadi orang lu. Astagfirullahaladzim. Anak muda lu pada semuanya. Ya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya jungkir balik. Lu belum pernah ngerasain yang namanya lu dihujat. Ya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya ngerangkul saudara lu anak yatim. 10 anak yatim. Lu harus nyatain. Ya baik. Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Semoga diberikan rahmat dan hidayah. Istighfar lu pada. Ya baik. Jadi vlogger, jadi YouTuber bukan nyari duit. Nyari berkah lu hidup. Minum dulu. Kalau hidup lu udah berkah, udah diridhoi sama Allah, lu gak bakalan hancur. Sehebat-hebatnya lu jadi manusia, sekuat-kuatnya lu jadi manusia, lu mau ngangkat derajat manusia, lu gak bakalan mampu kalau Allah kagak bisa ngangkat derajat lu. Ada. Ya. Seburuk-buruknya manusia menjatuhin lu, Ya. menghancurin lu. Ya. Kalau Allah belum menghancurin hidup lu, belum. Baik. Hati-hati sama dunia. Astagfirullahaladzim. Baik. Minum dulu baik. Istighfar lu anak muda lu. Baik, minum dulu baik. Lu orang Islam. Astagfirullahaladzim. Baik. Minum dulu. Gua nggak mesti orang Islam, nggak mau orang Osing, orang apa. Hati kudu dijaga, biar berkah hidup lu, perasaan kudu dijaga. Ya, betul. Gua begini-begini orang tua. Ya. Lu kemana-mana numpang lewat sama gua, numpang. Lu mau datang ke warung gua, lu mau review jujur kek kagak kek nggak apa-apa. Kalau lu bisa izin sama gua, izin. Astagfirullahaladzim. Baik, minum dulu baik. Baik, minum dulu baik. Lu kira tanggung jawab gua nggak banyak di warung? Ya, ini semoga menjadi Lu kira gua senang di warung, lu kata gua senang-senang sendiri, punya mobil sendiri, enggak. Ya, maksudnya ya, buat oknum-oknum netizen semoga menjadi rahmat hidayah nih, jangan sembarangan bicara, review. Bebe, minum dulu. Astagfirullahaladzim, Bebe, minum aja dulu, Bebe. Ya, Semenjak kecil gua nggak punya orang tua. Iya, Bebe. Gua ngadain adik-adik gua dari SD kelas 3 SD. Bener, Bebe. Oke, Bebe. Alhamdulillah gue udah diangkat sama derajat sama Allah, gue udah punya mobil 2. Ya. Tanah gue ada 200 meter, 300 meter gue udah beli. Alhamdulillah. Gue bukan gue pamer, Ya. itu hasil kerja keras gue. Ya, Bukan gue nadang sama orang tua. Ya. Bukan gue minta sama orang tua. Lu kira kerja gue keras gue kagak cukup segini? Lu mau hancurin silakan. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau Allah, gue mau berpatokan sama Allah yang Maha Kuasa, kalau Allah belum ngancurin hidup gue, belum. Ingat ya. Allah belum bisa ngancurin hidup gue, belum. Karena gue di sini gue disayang sama Allah, karena gue menyanggupi 13 anak yatim di sini gue tanggung, termasuk janda. Hati-hati lu, Ya. hati-hati. Minum dulu, Bebe. Kemarin juga ada selain si itu, ada lagi, baru lagi. Sengaja mau datang ke warung gue, cuman mau datang mau jelek-jelekin warung gue. Ayo silakan lu jelek-jelekin. Ada Allah nemenin gue. Ada Allah yang nemenin gue. Masih banyak cara baik ya buat Ya pokoknya gue perpatokan bukannya sama manusia. Gue nggak minta tega itu. Itu sedikit cuplikannya. Kalau mau fullnya ada di YouTube, nanti Mamang tampilin juga ininya kan. Aduh, aku jadi ngerasa aku yang diomelin. Ayo cuman dia dari tadi si Bang Madunnya kan kayak ngomong istighfar, lu kayaknya yang harus istighfar si Bang Madunnya deh Iya, karena gitu. udah mulai nampak emosi ya. Mending Iya. kita ke komennya dulu nih, ada Nabila Press. Kok jadi kemana-mana sih ngomongnya, setauku Juju bilang masakannya enak. Iya tadi juga kita lihat enak ya. Enak kok, Dia cuman ngomongnya gitu. kebersihannya Cuman aja. masalah yang dikritikin itu soal kebersihannya sama dan bungkusnya itu. smells not good sama bungkusnya itu. Yang kalau bungkus sih, kalau aku sih lebih ke apa, itu kan rules tiap restoran ya, tiap tempat makan gitu ya. Kalau memang rulesnya seperti itu ya hargain gitu kan. Iya. Memang rulesnya kayak gitu ya, tanggung sendiri risikonya gitu, rulesnya kayak gitu. Nextnya ada dari Tatan nih. Kalau aku jadinya Kopsa, Mama kasih sama Juju, terus semua karyawan aku kasih peringatan semua dah, soalnya itu tanggung jawab and tugas mereka. Betul ke karyawan. Gimana lu karyawan? Masa nggak dibersihin? Kemarin ada gitu food ya? vlogger kemari gitu, kulihat bawahnya masih kotor, harusnya lu bersihin gini ya, besok gini lagi ya gitu kan. Iya. Kritikan, masukan gitu. Dan ditambah lagi kalau misalnya dibilangnya ya kan sibuk gitu, rame gitu. Cuman kan kalau tadi aku lihat ya, kayak udah goreng tepungnya sama apa itu kan kayak udah digoreng dulu. Jadi Bisalah seorang buat bebersih mah ya gitu. iya, kasarnya mah ya, kayak gitu kan. apa sih, kayak paling enggak disapuin dulu deh, dikumpulin di mana gitu. Kalau kata orang sana diampihan heula, dibersihkan gitu. Pemali Dipinggirin gitu. ya? Pemali gitu lah ya, Nyo.
Terus yang tadi perihal soal izin, nanti kita ada bahas juga karena ternyata katanya mereka udah ada izin, ada barbuknya juga nih. Tapi kelanjutan yang balangin plastik nih meluncur. Jos, Ini ceki people. play. Nih, lu kantong kresek tuh. Kantong kresek tuh. Bebe, astagfirullahaladzim. Nih kantong kresek nih yang lu nguli gua gara-gara kantong kresek nih. 25 tahun gua dagang, bukan kantong kresek yang ngebuat kantongin. Makanya gua bilang nanya dulu, enggak ada gua lu main bikin video aja lu. Ya. Gua gak bakal maaf, gua mau bakal redo. Oh iya. Oke. Iya. Be. Kenapa endingnya begitu ya? Oh, kayak ini sih kalau yang aku tangkap dari omongannya Bang Madun itu harusnya bilang kayaknya ini miskom gitu loh. Mau bungkus itu pakai yang plastik yang itu tadi kan ada yang putih, ada yang merah tuh, Iya, nanti yang kita kresek. ke yang rada fullnya juga ya. Iya, Tapi iya. perihal izin nih Nyom meluncur. Jos. Ini dari gane.fn ya. Ini tuh mbak-mbak yang tadi waktu bareng sama food blogger yang cowok kan ada mbak-mbak Ajuju. juga. Nah ada mbak-mbaknya. Nah ini mbak-mbaknya nih katanya nih. Ini kan cewek yang bareng Juju nge-review warung Bang Madun udah izin kok katanya, kok bisa bilang belum minta izin ceki people. Play. Apa aja yang aku makan nyobain Nah, ini oseng nih. Madun Tuh. yang Iya. kopsa. Nah ini aku udah sampai di Madun Osengnya Kopsa, lokasinya itu ada di Cipondoh. Sebelum nyobain makanannya aku mau minta izin dulu dah. Jujur pas masuk dapurnya ini aku ngiler banget, super wangi. Dan ternyata ada sambal lencah kesukaan aku. FYI ini kita videoin dapurnya udah izin ya guys. Dari tadi tuh kita pengen banget dengerin ocehan Bang Madun, tapi ternyata sekarang aku mau cobain omelet spesialnya. Ini ternyata isiannya ayam. Untuk rasanya ini mirip telur dadar sih, tapi ada isian ayamnya banyak. Harganya 65.000. Lanjut. Aku juga pesan yang ikan kue bakar. Ini tuh ukuran sedang tapi lumayan gede loh ini. Dicocolin ke sambal kecap. Ikannya lembut, fresh. Bumbunya juga enak. Harganya 150.000. Lanjut. Kalau ini pesanan teman aku, si Juju, tapi aku juga ikut cobain. Udang tepungnya aku suka ya, tipikal udang rumahan gitu. Harganya 65.000. Lanjut. Karena di sini yang paling terkenal itu osengnya. Aku udah mesen oseng nih, isiannya lengkap banget, ada cumi, udang sama ayam. Enak loh, bumbunya medok. Harganya 75.000. Total aku makan di sini bertiga 375.000. Karena ini porsinya gede banget dan kita mesen kebanyakan, jadinya kita minta bungkus deh. Lumayan, ntar di rumah bisa diangetin lagi, soalnya enak. Pas minta bungkus dikasih sama abangnya plastik merah ini. Agak bingung bungkusnya gimana, jadi kita pletekin aja dalam plastik. Bukan aja gitu. Apa Cuman aja yang aku makan? tadi di sini nggak jelas ya mana kayak momen minta izinnya gitu. Iya ya, Tapi yang kayak- jelas tuh si Bang Madunnya nggak ada mungkin maksud si Bang Madunnya izinnya ke dia gitu Iya, iya, selaku iya. owner gitu. Kalaupun udah minta izin kemungkinan besar izinnya ke karyawan setempat yang lagi bertugas gitu. Nah kita cuma coba ngelurus-lurusin aja gitu ya, yang bisa dilurus-lurusin gitu. Aduh liarnya. Tapi ini Nyo, ada yang hari ini gitu kalau nggak salah nge-review dan menurutku ini lebih pedes kata-katanya meluncur. Jos, Nah ini dari Koki Rumah Ceki people. play. Sudah tahu lah ya ini di mana. Kenapa By the way, sebelum review, ini surat izin gue ya. Jangan bilang gue nggak izin. Oke, langsung aja. Tempatnya lesehan. Nih harga makanannya, silakan Anda menilai sendiri. Karyawan-karyawannya lumayan sering bersinar ya dininnya sih. Sekarang ya, gue nggak tahu waktu itu. Dia kayaknya masaknya sudah dari pagi atau subuh, jadi menu makanannya tuh udah di display semua di kitchen. Oke lah, langsung kita ke makanannya. Pertama kita pesan udang goreng tepung. Ini kayaknya udang goreng tepungnya gue berasa dia ada pakai margarin deh. Sebenarnya ini nggak masalah. Dibilang bau amis juga enggak. Tapi yang menjadi permasalahan gua sebetulnya adalah udangnya itu sudah dingin. Jadi pas dimakan tuh nggak terlalu enak. Padahal kan udang goreng tepung itu enak dimakan pas baru digoreng. Lah itu apa ya? Itu apa ya? Lalu pesen ikan tongkol balado pete, yoi. Ikannya tidak bau amis, pedasnya juga dapet menurut gua. Petenya untungnya nggak pelit loh. Kalau pelit sih udah habis loh ini sama gua. Untuk bumbunya nggak berlebihan menurut gua. Tapi tolonglah lain kali di serve panas gitu ya, jadi lebih enak gitu ya. Jangan dingin room temperature gini. Terus ini kayaknya namanya ayam kuning garang asem deh. Dari tadi sih gue makan rempahnya bagus semua, enak ini, beneran. Tapi Nyap Kopsa, tolong dipanasin dong, aduh. Jengkolnya, ya B aja lah ya. Gue dari jengkol ini cuman suka pedesnya sebetulnya. Sambal lencah! Pedesnya jujur gue gak kuat ini. Tapi untuk orang yang suka pedes,
lu boleh cobain ini lumayan. Sebenarnya sejujur-jujurnya makanannya menurut gua nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Tapi buat gua tempatnya kurang nyaman buat gua makan. Ya gua nggak nyalain tempatnya sih, namanya juga konsepnya warung dan lesehan gitu ya. Ya akhirnya gua bungkus aja lah, makan di rumah lebih nyaman kayaknya. No, buat para masyarakat yang penasaran cara dia bungkus nih videonya nih ya. Anyway, ini pendapat gue pribadi dan kalau ada yang tidak setuju dengan pendapat gue, silakan. Gue tidak peduli dan gue tidak nanya pendapat kalian. Thank you. Kan ini udah dari AA Juju, cuman positifnya kan gara-gara kemarin tuh viral tuh. Jadinya lu bisa dapat evaluasi. Terus jadi makin ramai juga yang ke sono. Sebenarnya ada positifnya. Iya. Gitu. Kenapa harus ngamuk-ngamuk gitu? Tolonglah. Sama kalau di sini kan lebih dikasih kritikan, lebih baik tuh kayak jangan digoreng dulu gitu ya, meskipun waktunya jadi kayak agak-agak ini, cuman kan lebih enak lagi kalau misalnya tuh masih panas anget gitu. Oh gitu. Ini komentar dari netizen TikTok nih meluncur. Cus. Ini pertama dari Cici Agnes nih, Jaki People. Play. Ke warung gua lu review jujur boleh. Boleh lu review jujur, sejujur-jujurnya lu boleh review warung gua. Tapi lu konfirmasi dulu sama yang punya owner. Sekarang gue tanya sama lu, rumah lu didatengin maling, duit lu diambil, HP lu diambil, lu senang nggak? Orang tua lu dibaca. Sebenarnya dari kemarin gue diminta bahas ini, gue agak males gitu kan. Tapi karena video bapaknya ini FYP terus, gue jadi punya satu pertanyaan nih. Gue jadi pengen nanya banget sama si Makan Lur. Lu kenapa sih kalau misalnya nge-review apa-apa gitu yang ownernya tantrum gitu, say? Kemarin lu Makan Lur masalah salad, sekarang masalah ini, pada marah-marah semua. Nah, habis itu Tapi jujur ya, gue itu sebenarnya sebagai salah satu netizen yang sangat suka dengan review jujur. Baik itu review jujur yang baik ataupun yang agak negatif gitu. Karena kalau misalnya gue lihat dari sisi netizen nih ya, gue sebagai netizen itu tuh membantu gue banget. Dan sebenarnya kalau misalnya kayak banyak konten creator yang review jujur itu kan suka ada nih netizen yang bilang, lu mematikan mata pencaharian orang kayak gitu ya. Sebenarnya gue itu tidak sependapat kalau misalnya review jujur itu dikatakan mematikan mata pencaharian orang. Kenapa? Soalnya nih, seandainya pun misalnya review jujur tersebut yang agak negatif viral gitu ya, akhirnya kan pasti restoran ini dihujat. Sebagai restoran yang benar harusnya kalau misalnya lo mendapat review jujur seperti itu yang agak negatif ke kalian itu bisa memanfaatkan momentum di mana restorannya juga jadi ikutan lebih viral dong. Ya udah, diterima aja masukannya, minta maaf dan bisa menjadi lebih baik lagi. Justru di situ gue bilang review jujur walaupun agak negatif bisa membantu usaha kalian, restoran kalian menjadi lebih baik lagi. Asal ownernya tuh legowo gitu loh. Terus kalau menurut kayak kata bapak yang tadi, boleh review jujur tapi harus klarifikasi ya. Apa konfirmasi dulu tuh ke ownernya. Lah kalau misalnya kayak begitu mah namanya bukan review jujur dong. Itu mah namanya gimmick. Kalau kayak gitu beda, Pak. Ceritanya beda kalau begitu. Lain cerita kalau misalnya review negatifnya dibuat-buat. Nah kalau review negatif dibuat-buat berarti itu namanya benar mematikan pencaharian orang gitu. Kalau misalnya review positif dibuat-buat mah udah banyak ya, say. Tapi misalnya nih ya, gue sebagai seorang netizen gue sangat terbantu dengan review yang jujur. Dan apabila gue memposisikan diri gue sebagai owner, gue juga sangat berterima kasih kalau misalnya ada konten creator walaupun misalnya itu review negatif yang agak negatif impactnya ke restoran gue misalnya gitu ya, gue juga tetap akan berterima kasih karena kita jadi tahu nih kondisi restoran yang mungkin di saat kita nggak ada atau pegawai kita kerjanya seperti apa. Jadi kita bisa lebih mengontrol gitu loh. Betul begitu. Karena kan pas itu posisinya nggak ada sih Bang Madunnya gitu. Sebenarnya kenapa jadi rame, jadi ngebalangin kresek gitu. Kenapa jadi maling masuk rumah bacok-bacok. Iya, yang nggak relate ya. Nggak relate gitu. Liar. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Ini Nyo, ceki people. Play. Gue kalau jadi si Kopsa Mendoan ini, gue cukup minta maaf. Bukannya gue ngamuk-ngamuk nggak jelas ya, nggak danta lu, ora danta lu. Yang salah itu lu, bukannya Jujunya. Si Juju bener-bener nge-review jujur. Dia nge-review apa adanya, merekam video apa adanya, bukan dia ingin menjatuhkan. Emang tempat lo lagi berantakan. Sekarang pertanyaannya, tanda tanya besarnya, kenapa tempat lu bisa berantakan begitu? Kenapa? Lu nggak punya karyawan? Lu nggak mampu gaji karyawan untuk membersihkan tempat-tempat kotor lu itu, sampah-sampah lu itu.
Kalau emang lu punya karyawan lu kemana gitu loh. Lu briefingin karyawan lu, bukannya lu mengamuk-ngamuk nggak jelas ngatain mulut orang sampah segala macem. Lu salah Kopsah ya. Gue Soal ngata-ngatain mulut sampah, jadi katanya after permasalahan ini di live dia ada ngatain mulut netizen sampah gitu. Oh. Iya nih, tapi videonya udah di take down, cuma ada yang berhasil nge-stitch sedikit nih ya. Ini pedes banget sih. Ceki-ceki people meluncur. Just Nih yo, ceki-ceki people. play. Lebih baik emang ada sampah tapi Gini loh, gak ada baik-baiknya dari Tadi rumah makan yang speech-annya. banyak sampahnya. Dan gak bisa dibandingin sama ABCDE. Lebih baik rumah makan yang banyak sampahnya daripada mulut netizen yang kayak sampah ya. Mohon maaf ya, orang wajar marah karena itu standar kebersihan Pak. Mohon maaf ya, bisa bikin orang penyakitan, tahu gak? Orang mah bikin rumah makan berlomba-lomba biar bersih, enak. Anda ini ya udah ikan bakarnya dingin ya kan, udangnya tuh beda warna dari reviewnya Juju. Itu udah kelihatan, terus sampahnya banyak. Anda nggak bisa nyapu. Minimal kalau makanan gak enak tuh bersih tempatnya, karena itu standar, itu bisa bikin orang sakit. Wajar banget kalau netizen marah. Ada dikritik netizen aja nyap-nyap ya, belum dikritik sama Kode Blue, belum dikritik sama orang-orang yang memang concern di bidang kuliner. Bahkan meskipun orang yang tidak concern di bidang kuliner pun berhak untuk kritik, karena orang bisa sakit karena tempat makan yang kotor, tahu? Harusnya persoalan kebersihan dalam rumah makan ini bukan lagi topik yang kita bicarakan ya, seharusnya itu jadi standar umum. Paham gak? Terus orang-orang kayak Nyak Kopsah ini seharusnya tuh Nyak Kopsah ya, itu harusnya belajar loh dari kasus-kasus yang sudah ada ya. Banyak owner-owner rumah makan atau makanan, minuman yang mereka itu ketika dikritik bukannya belajar tapi malah bacot, tau gak? Dan sebenarnya dari kasusnya Juju, dan ini kan nyenggol soal Omay juga ya. Omay Farida Nurhan itu kan sempat kirim teks gitu ke Juju, ada gitulah pokoknya. Dia bilang standarnya apa, ini ada, aku sempilin bentar ini ya. Jadi Farida Nurhan tuh sempat kirim teks, aku nggak tahu ini TikTok atau Instagram, tapi intinya begini. Tapi dari kasus ini ya, dari kasus ini kalau boleh jujur, aku sendiri tuh udah mulai kesusahan untuk cari food vlogger yang jujur reviewnya. Karena makin kesini tuh makin banyak orang-orang yang ya namanya bisnis ya. Jadi mereka ketika nge-review makanan tuh bukan lagi jujur tapi soal bisnis. Jadi ada janjian dulu, appointment dulu. Makanya ketika datang makanannya bisa fresh, bisa bla 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 bla. Jadi sulit untuk nge-review keadaan makanannya gimana, warungnya gimana, restorannya gimana, itu tuh susah. Makanya ketika ada platform TikTok ini dan ada orang-orang kayak Juju ini tuh mempermudah aku ya. Mempermudah aku sih, nggak tahu kalau yang lainnya, karena itu kelihatan sih ya itu bersih atau enggak, terus makanannya tuh enak atau enggak dan lain sebagainya. Karena ya gitulah ya. Aku nggak bilang kalau Farida Nurhan tuh nggak jujur atau Jujunya nggak jujur. Aku nggak bilang siapa-siapa yang nggak jujur ya. Tapi dari sini tuh ya itulah ya, kalau ngomongin soal food vlogger tuh memang makin susah sih untuk cari yang jujur atau enggak. Memang food vlogger sekarang ada standarnya gitu, standar untuk jadi food vlogger gitu. Nggak tahu sih. Nggak tahu juga, aku juga Nggak tahu. Cuman Aku setuju sih sama mbaknya ini, karena yang kita butuhin ya memang apa adanya, yang kayak iya, jangan sampai wah bagus kita coba ya iya, gitu. nanti yang ada kan apa ya namanya ya, kalau kamu misalnya jadi food vlogger gitu Food kan, vlogger, terus aku nge-review nggak apa adanya, kayak misalnya ya mungkin aku appointment dulu gitu kan, aku bilang mau review gitu, terus decide-nya bagus gini, terus ada yang nonton aku gitu, iya, yang terinfluence gitu, Iya. pengen beli, terus komplain ke aku gimana, ya akunya juga ngerasa jadinya nggak enak dong. kok giliran gue beli ayamnya sedikit gitu, Iya. waktu yang di video ayamnya banyak. Ya nggak tahu itu ya, Iya. salahin sononya. Makanya Betul. better sih nggak usah apa ya. Susah juga sih anjir, bilang nggak usah izin, tapi nanti kalau sepemilikan ya dia yang punya rules, yang dia pengen bikin rules harus izin, ya udah ya kita hargain gitu. Iya sih. Sama kayak di video ini, ternyata dia ngomong ini begini, meluncur. Just Nih nyawa nih dari sini nih, kita percepat sedikit. Cek lah. play. terus lu berkomentar yang kagak beres. Stuck stick video silakan. Lu nggak tahu ceritanya bagaimana,
Jangan cuma asal ngomong, datang dulu kemari. Ini plastik banyak bang. Dari kemarin ngomongin plastik mulu nih. Kresek merah buat ngantongin plastik nih, buat ngantongin lauk yang udah dibungkus pakai ini. Masukin kemari diikat, kemari masuk. Nah kemarin vlogger mintanya plastiknya doang, kreseknya doang. Bahasanya plastik ya. Bahasanya kresek bang. Di Berarti dikasih kresek. Bukan buat makanan. Ya harusnya begini ngomong, datang kemari. Emang kalau misalnya kurang berkenan ngomong ke dalam. Iya. Kan gue bilang sisa makanan, dengerin, bukannya minta dibungkusin, bukan yang nggak mau bungkusin. Sisa makanan yang lu makan, yang lu makan sisa, di sini masih punya hati. Kalau nggak habis bungkus sendiri ibu. Udah dibilangin. Itu yang maksudnya itu. Jangan salah paham. Maksudnya iya orang beli disuruh mantong sendiri. Kan gue bilang kalau nggak habis, itu kan bekas sisa lu pada makan. Lu masih punya hati lu. Minum dulu, Beh. Astagfirullahaladzim. Enggak, Bang. Maksudnya nih biar tahu. Klasifikasi. Klarifikasi penting, Bang. Gua bukannya apa. Gua makin kemari makin kagak beres nih. Gua minta Bapak Kepolisian di seluruh Indonesia, besok semuanya yang nge-review bukannya gua nyalain vlogger ya. Maaf. Lu sebagai vlogger juga boleh lu review nggak jujur juga boleh. Asal lu konfirmasi dulu sama yang punya warung. Biar punya adab dah. Punya adab. Jangan semuanya lu jelek-jelekin dari kali semuanya. Dari sampah, apa makanan, apa kresek semuanya. Oke, lanjut nanti tinggal ke full videonya gitu. Jadi di sini aku menangkapnya si Bang Nyakopsah ya, Nyakopsah ini dia menangkap video review itu sebuah video yang bertujuan untuk ngejelek-jelekin tempat makannya. Ya udah sih sah-sah aja kan, maksudnya itu yang dia tangkap gitu kan. Nah, yang netizen tangkap apa? Ya udah sah-sah aja gitu. Sebenarnya persepsi orang kan beda-beda cara nangkepnya kan. Iya, dan sah-sah juga kalau misalnya sebuah resto punya aturan sendiri, kayak misalnya kalau sisa makanan bekas sendiri dibungkus sendiri gitu. Iya, tapi ya udah itu restonya dia. Cuman maksud aku kayak gini, ini kan aku kemarin baca komen-komennya kan. Komen-komennya. Begitu minta mau bungkus makanannya dong, nggak habis gitu kan. Dikasihnya bukan plastik itu, tapi dikasih pada saat itu. Iya, dikasihnya tuh kantong kresek yang merah itu. Dan yang komen nggak cuman Ajuju itu, tapi ada lebih dari beberapa orang lah, nggak cuma satu orang gitu loh. Iya, kalau dari aku sih idealnya ini mah menurutku loh ya, menurut Mamang idealnya pada saat ada itu konten yang dievaluasi yang ditegor karyawannya sih. Kalau dari aku loh, gitu kan. Iya. Di cross check kalau karyawan ternyata enggak seperti itu, benar kayak gitu, benar cek CCTV, oke bener, baru dah kebukti gitu. Kalau dari aku gitu. Iya, ya setidaknya aku sih nggak mau muluk-muluk ya, yang nggak harus pakai styrofoam lah gitu ya. At least pakai itu yang plastik kiloan itu, plastik bukan plastik kresek putih, ya. Plastik bening. Iya, yang tadi dia sempat tunjukin juga. Nah, ini kita nggak tahu ya, yang ini yang salah nangkep itu karyawannya atau dari siapanya gitu. Cuman kalau misalnya dari customernya kayaknya agak sulit karena kan beberapa orang yang ngomong kan, nggak cuma satu orang kan. Ya mungkin itu terjadi di saat Nyakopsah nggak ada di tempat gitu lah ya. Sabar ya, santai people, jangan emosi. Nyonya Mamang jangan emosi karena Nyakopsah yang udah emosi gitu. Ini sekarang kita ke intermezzo aja. Belajar. Cus. Nyo, ini ada Meng yang ingin bertegur sapa tapi terhalang oleh kaca. Ceki-ceki people. Play. Ini mereka marahnya ke siapa sih, kan kirain mau berantem. Iya. Tuh, ngeliatnya ke kameramen. Ini loh. Kolak. Ya Allah, Meng. Masih kurang kita kasih. Just. Ininya. Ceki-ceki people. Play. Ya Allah. Audionya kita mute ya. Astaga. Gede banget sumpah. Ini tuh Garfield in real life. Real life asli gede banget. Gendut banget. Tapi kayak kasihan gitu kasihan ya. sih. Ya kayak obesitas kayak gini gitu. Jadi kayak sulit mau ngapa-ngapain. Jadi sulit gitu, jadi nggak lincah gitu. Kucing didiemin aja gitu kali ya. Tapi gemes. Aduh, kita kasih nextnya nih. Just. Punya cara imut untuk meminta makan. Ceki-ceki people. Play. Ya Allah.
Coba dia Ya nungguinnya gitu, nggak Allah. begini-begini dia nungguin gitu. Mana matanya lu juga gemoy gitu kan. Ya Allah, Meng. Aku sih kalau jadi ya itu aku kasih makan dulu dah. Kayak Kayak dia aku nanti nungguin. dulu deh gitu. Dia nungguin tuh. Ya Allah, giliranku kapan gitu Iya, kali ya. heeh. Oke, Makanya Meng. kalau aku jadi yang itu yang nginin makanannya tuh kayak Ah, ngelihat kucing kayak gitu, aku ambil makanan dia, aku kasih dulu makanan gitu. kasihan ya gemoy Iya, Meng terus dia ya. ngeliatin makanannya begitu banget. Ya Allah, kita kasih next ya. Cus, Coba ini Nyo. Coba, ceki people. play. Coba. Good morning everyone. Ya bener sih, itu kaki juga sih. Iya sih. Iya bener sih. Tapi pertanyaanku, kenapa lu ikut-ikutan, Meng? Tahu-tahuan begitu posenya. Oh god. Good morning everyone. Tapi biasanya kan kalau di mana-mana kan biasanya kucing diajarin begini tuh kalau lagi mau suruh minta makanan gitu kan, atau enggak mau dikasih apa sih, snack atau apa gitu, baru begini-begini. Ini pagi-pagi kenapa? dia ngikutin ini nih. Bilang, wah teman-temanku pada begitu ikutan gitu. Kalau kaki belakang tidak mungkin, kaki depan aja. Iya, nggak salah juga sih itu kaki ya. Tolonglah, Meng. Tolonglah. Nextnya Nyo. Terus, Nyo, last ini ada apa nih? Poster One Piece. Wow. Ada apa nih poster One Piece? Ceki people. play. Astaga. Oke, cosplay Husky Gear jadi 5 Gear ya? 5, cosplay. Oh Jadi ini yang Luffy-nya. Momoan aja nih Husky nih. Oh jadi Zoro. Jadi jolo. Kurang 2 pedangnya ya itu dia. Ini jadi Jadi Lau. low. Oh, Jadi Ini momoan aja Husky-nya sumpah. Aduh. Ini Pak Zoro. Zoro juga. Ya Allah. Ya Allah. Tuh. Astaga. Ini bukan Meng, ini Husky ini Husky. ya. Gemoy. Tapi gemoy. Gemoy. Mau juga mau. Mau. Oke, Mau. oke. Meng mau, Husky mau, KBW mau. Nanti kalau kita punya Meng sendiri nanti kita cosplayin semua. Cosplayin semua, nyari Chopper bahannya. juga. Chopper nyari bahannya di mana nggak ngerti Mamang. Iya dulu lah pokoknya mah. Yang penting kita meluncur ke setting tuh. Super Tanks Tanks. meluncur. Just. Nyoh. Yes. Seperti kita kali ini ada 5. Yang 5. pertama ada pipe ya. Pertama memang buka dari Alpi Agatha Nabi Prilly Queen. Selamat sore Nyomang dan satu people. Astaga hey bu, yang boleh jualan emang cuma di Tanah Abang ya. Anda nggak mikir dulu sebelum ngebacot nyuruh tutup semua online shop? Anda nggak tahu di satu platform online shop aja dihuni jutaan UMKM yang bergantung di sana untuk menyambung hidup. Terus kalau online shop ditutup, apa Tanah Abang akan ramai lagi? Apa semua orang di Indo belanjanya hanya di Tanah Abang doang? Bagaimana yang di luar daerah pulau? Di pulau lain, di pelosok-pelosok daerah yang merintis berjualan dan terbantu dengan adanya online shop. Aku dulu juga jualan online tas hasil tangan, tapi nggak kaya juga nih, malah ngerantau di negara orang. Nggak semua yang jual online itu sukses bu, karena rezeki orang itu udah ada yang ngatur. Nggak peduli di mana tempatnya, kalau udah rezekinya pasti dapat aja. Betul. Bang Nyomang terlalu panjang, nggak ngomong ramein deh, karena udah rame duluan. Nextnya ada dari Susanti Aulia. Assalamualaikum Kak Alfia, numpang lapak ya, semoga berkah. Suruh aja para artis bikin konten di Tanah Abang buat promo kayak Ayu Ting Ting. Iya, betul. Bener. Nextnya Marsa ya, numpang lapak kakak. Nggak gitu juga konsepnya, online shop dihapus kemarin kan yang dipermasalahkan artisnya yang jualan sembako. Betul. Bukan berarti harus dihapus online shopnya. Sebagai mama saya jelas enggak setuju. Kata Marsanya. Bocil Jigong. Numpang lapak Kak, kalau TikTok Shop ditutup saya agak setuju, tapi saya tidak setuju jika toko online seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak ditutup. Tuh nextnya Ricky Abdurrahman ya, seller marketplace numpang komen. Katanya nih Ricky Abdurrahman selaku seller marketplace-nya. Tapi dikira online shop kagak sepi ya. Sepi cuy, sepi parah Nyomang. Justru kita nuntut marketplace buat bikin acara atau iklan program yang bagus, pakai artis viral dan besar. Bahkan sekelas Ruben belum bisa bikin rame loh. Tuh katanya Ruben itu bukan jualan, dia itu mempromosikan jualan seller lain, affiliate ya. Ya kalau mau dijualin si Ruben atau DRL ya tinggal sanggup bayar mereka ya. Ya kalau mau bikin Tanah Abang rame lagi tinggal sewa artis opak Korea misalnya katanya. Dulu kita sempet pakai Blackpink dan itu rame banget. Oh toko oren ya yang kalian sewa. Ya kalian sewa Blackpink dong katanya. Dulu Aing bisa dapat 30 juta per bulan, sekarang 90.000 per hari aja udah susah ya. Kalian Tanah Abang masih bisa tembus 500.000, bersyukur. Gope sehari loh.
online shop banyak yang bangkrut. Kalau ditutup aku nganggur lagi dong gitu. Nanti aku nge-slot gitu anjir. Jangan atuh, Iya, jangan. semangat jangan. pokoknya Semangat, Bang Riki. semangat selaku seller marketplace. Maaf aku Nextnya. emosi soalnya biaya admin marketplace itu gede katanya. Jadi keling. Ini orang kagak melek teknologi, padahal ke depan teknologi belanja online lebih besar dibanding ke pasar tradisional. Ya pasti lebih murah, simple, gak capek jalan ngalor ngidul kalau di online shop. Kalau buat gue mending online shop, soalnya beli umpan mancing dari cacing sampai kali tinggal tunggu di rumah katanya. Nah itu dia. Nextnya Tegaduh Nami, menurut saya masalahnya kayaknya bukan di belanja online atau offline tapi di harga. Kebanyakan yang pilih beli online karena harganya lebih murah. Kalau harganya sama kayaknya mau belanja online atau offline sama aja dah. Iya betul. Poin is harga. Mampir lagi Jejak anak kos. Mau sedikit cerita, saya kan asli Rangkas Bitung dan sering banget ke Tanah Abang walaupun cuma buat nongkrong ataupun antar tetangga belanja kerudung di Blok B Tanah Abang. Saran saya kalau mau rame lagi itu Tanah Abang, perbaiki dulu sih ke pedagang di sana, jangan karena beli dikit malah dijutekin. Terus kalau ada copet dan kita laporan ke petugas keamanan di sana, jawabnya jangan gini ya. Mau gimana lagi Mas? Lain kali hati-hati aja. Bu, ya diusaha dibantuin dulu kek katanya. Buat yang punya lapak dan Nyemang hatur thank you. Tuh review ya, reviewnya nih ya, review jujur nih. Review jujur. Next tukang sound hajatan, numpang lapak Alvia, buset dihapus para bener cungurnya ya. Bener kata Mamang, ikutin zaman aja, media cetak tuh media digital, ojek pangkalan beralih ke ojek online, sistem aja beralih ke digital tuh yang berarti bahwa zaman sekarang sudah digital ataupun online. Yes, tuh betul. itu. Kopral, kalau all shop dihapus gimana nasibnya dengan saya yang bertempat tinggal di pedesaan yang serba pengen beli barang tapi tidak ada di daerah kami. Lagian all shop harganya lebih murah, banyak gratis ongkir juga. Lagian kenapa sih pengennya dihapus bukannya pindah juga jualan di all shop? Kan lebih enak bisa jualan di rumah, tidak harus sewa ruko. Kadang aku mah Herman deh liur. Yaya Nurhayati numpang lapak ya kah hadir Nyomang? Nggak setuju sih kalau online, rata-rata nggak setuju ya. Sama ini tambah menurutku lagi penurunan jualan apa-apa yang menurutku cuma bahan pokok. Yang penting sekarang aku juga usaha kriuk dari 18 tahun lalu, paham kapan lagi turun lagi naik tuh. Sekarang lagi fokus kepada lagi turun ya. Hasya Collection ikut nimbrung ke Alvia. Kian pokoknya TikTok Shop Kian pokoknya TikTok Shop dan MP lain secara tidak langsung iklan gratisan karena tidak bakal mungkin perkembangan zaman dihentikan. Nextnya Tora Zeus, geng copet nggak bisa juga bisa ikut berdemo nih di Tanah Abang karena ikut kena imbas sepi pengunjung. Ya Allah, nih daya beli masyarakat memang lagi rendah karena mendekati tahun politik begitu. Jadi sabarlah. Nextnya Zorok, kenapa jadi salah sorot semuanya emang kenapa masalah antar pedagangnya yang berselisih. Oil shop bagus loh Mang, bisa menyerap tenaga kerja puluhan kali lipat dan pedagang konvensional membutuhkan modal yang sangat besar. Nggak tahu itu si ibu-ibunya itu kenapa jadi salpok liur si ibunya mah liur. Nextnya Tumeo Yoshi Treasure. Lagi pula orang ya nggak melulu beli baju kok. Kalau udah coba jual online tapi nggak laku juga berarti mungkin ada salah sama barangnya, sama harganya. Konsumen all shop juga pilih-pilih harga kok. Iya, konsumen all shop lebih kritis. Mantap. Nextnya Meet, numpang komen kah apa bedanya sama kasus ya ojek online dan ojek pangkalan mau jadi negara maju tapi dikasih kemajuan malah maunya mundur. Tuan Nugroho, malam Kak numpang nongkrong plus nyimak aja deh. Salam S3P buat yang punya lapak dan satu people yang always in here ya. Oke, Frat Belari izin komen Bas, setuju kalau regulasi sosmed dan online shop dipisahkan. Tapi kalau dihapus online shopnya sih menurutku salah. Kita mau maju ini jangan dibikin mundur lagi. Lihat aja opang ke ojol ya. Ntar lama-lama adem sendiri. Punya pasar masing-masing. Benul sekali. Rio Bull numpang komen ya, kelihatan memang kebanyakan orang-orang ini belum siap dengan kecanggihan teknologi, maunya yang manual aja juga. Jika zaman baheula kayak zaman dulu gitu. Lagian orang yang jual online pun nggak semua laku keras. Ada yang cuma laku 1-2 order per hari. Bahkan nggak ada yang beli tuh sama toh. Thank you lapaknya gitu. Nadia numpang lapak dan komen Kak, aku juga pedagang kok, punya toko galeri tapi aku imbangi sama buka toko online shop. Jadi pemasukan pembeli juga alhamdulillah lancar dari online shop. Kita harus jemput bola karena emang semakin lama zaman semakin berkembang adanya teknologi. Kalau hanya mengandalkan buka toko aja ya jalan di tempat.
kita harus mengikuti pasar sekarang yang lagi up-nya di mana. Aku kurang setuju kalau E-commerce di Shopee tutup. Nextnya ada dari Yolanda Silvana ya, di pasar yang lain juga kena dampak Covid. Mama saya juga jualan di pasar, jualan sayur yang rentan busuk. Kalau nggak laku, bude saya yang jualnya di rumah, alhamdulillah karena jual via online dia bisa ada penghasilan. Emang masanya aja yang berubah. Harusnya penjualnya bisa adaptasi zaman. Numpang komen ya Nyomang. Oke, makasih. Nextnya ada dari Bro-Brolin. Hai, Anda dikasih hati malah minta paru-paru. Yo. Masalah kemarin itu artis yang jualan sembako, sekarang online shop yang kena senggol. Asli. Ada sehat. Dan dulu Nyomang salam satu buat semuanya yang mau buka lapak dipersilakan. Dipersilakan. Last of the last ada dari Cia. Thank you Mamang Nyonyo yang selalu update tiap hari berita warga plus 62. Kadang ada berita lucu, kadang ada berita bikin tensi naik juga. Tapi seru. Tapi Mamang liar emosi. Apalagi akhirnya dimak-mak kayak gini kan. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support text kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang, cabut dulu dan ciao.